Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Bab pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf, lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Sekarang pengertian hadis. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab al-haditsu yang berarti baru, mudah, cerita, berita, dan riwayat dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah hadis. Menurut istilah, ya. Jadi ada perbedaan ya, pengertian hadis dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu firman Allah dari Allah langsung. Sedangkan hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Ditulis oleh sahabat-sahabat mereka. Nah, kita akan menjelaskan apa itu takrir. Takrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau. Contoh takrir, persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau adalah sebagai berikut. Takrir diamnya Nabi Muhammad SAW, takrir tersenyum dan tertawanya Nabi Muhammad SAW, takrir Nabi Muhammad SAW dengan jalan membenarkan atau memujinya. Nah, itu adalah takrir ya. Sekarang fungsinya. Kita akan membahas fungsi Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran dulu. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri, yang di antara yang paling penting adalah pertama, sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Selanjutnya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Terakhir, Al-Quran sebagai penerang. Itu adalah fungsi Al-Quran. Fungsi hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Karena fungsinya itu, maka tidak mungkin seorang muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna tanpa dengan hadis. Yaitu pertama, mengumpulkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global, membatasi keumuman Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah fungsi hadis. Sekarang cara memfungsikannya Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, yaitu pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, yaitu saling tolong-menolong dalam kehidupan, berbuat baik pada sesama, mau memberi dan menerima nasihat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dan menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan.
Sekarang penerapannya, menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, untuk meningkatkan keimanan, menekuni keterampilan tertentu sebagai bekal menghadapi masa depan, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat, memperbanyak bergaul dengan teman yang soleh. Dalam kehidupan keluarga, nah ini penting sekali ya, dalam kehidupan keluarga ya. Pertama yaitu ayah, yang harus diterapkan oleh seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggota keluarganya agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ibu, yang harus diterapkan oleh seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari adalah wajib menaati perintah dan saran, mendidik anak, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami dan dirinya, dan membantu suami dalam menciptakan keluarga yang islami. Terus anak, yang harus diterapkan oleh seorang anak dalam kehidupan sehari-hari antara lain wajib taat kepada kedua orang tua, menjaga amanah yang diberikan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik kedua orang tua dengan membiasakan perilaku terpuji. Sekarang di kehidupan masyarakat, yang ditetapkan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar ajaran Islam, menjaga kerukunan dan suka menolong, suka bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat, menghormati dan toleransi terhadap orang lain. Dan selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang aman, damai, dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan, berperan aktif dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara, ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Nah, sampai sini penjelasan tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Apabila kalian masih belum paham materi tadi, kalian silakan japri ibu ya, hubungi ibu lewat WA. Bagi yang belum paham, silakan bertanya ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.